Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini, saya sebagai perwakilan anggota kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman. Baiklah, di sini kami akan membahas mengenai aplikasi transformasi Laplace pada persamaan diferensial biasa yang diajukan sebagai tugas terstruktur mata kuliah persamaan diferensial biasa. Sebelum masuk kepada pembahasan, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 6 terlebih dahulu, yaitu Salmi Afifah dengan NIM 2418088, Sri Eniza 2418086, Joko Santoso 2418100, Welia Nastika 2417120, Zulfiatri Ningsi 2418099. Kami merupakan mahasiswa IAIN Bukit Tinggi, Program Studi Pendidikan Matematika kelas 4C, dengan dosen pengampu mata kuliah persamaan diferensial biasa, Ibu Gema Hista Medika SSI MSI. Baiklah, saya Sri Eniza dengan NIM 2418086 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang akan kita bahas pada materi kali ini yaitu pertama definisi, yang kedua transformasi Laplace inverse, yang ketiga transformasi Laplace dari turunan, yang keempat rumus inversi penting yang lain, yang kelima aplikasi pada persamaan diferensial biasa, yang keenam aplikasi pada persamaan diferensial linear simultan, yang ketujuh soal dan pembahasan. Baiklah, kita masuk kepada pembahasan yang pertama, yaitu definisi. Misalkan ft merupakan suatu fungsi dari t terdefinisi untuk t besar dari 0, kemudian integral dari 0 sampai m, e pangkat min st ft dt. Jika ada dinamakan suatu fungsi dari s, katakan fs. Fungsi fs ini dinamakan transformasi Laplace dari ft dan dinotasikan oleh LFT. Jadi, LFT sama dengan Fs sama dengan integral dari 0 menuju M, E pangkat min ST FT dt. Operasi yang baru ditunjukkan yang menghasilkan Fs dari fungsi F yang diberikan disebut transformasi Laplace. Kita masuk kepada pembahasan yang kedua, yaitu transformasi Laplace inverse. Definisi: jika LFT sama dengan Fs, maka Ft dinamakan transformasi Laplace inverse dari Fs dan dinotasikan dengan Ft sama dengan L inverse Fs. Kemudian, untuk mencari L inverse Fs, kita harus mencari suatu fungsi dari yang transformasi Laplace-nya adalah Fs. Kita masuk kepada pembahasan yang ketiga, yaitu transformasi Laplace dari turunan F. Teorema 9.3.1. Jika LF sama dengan Fs, maka LF absen T sama dengan SFS dikurang F0. Disediakan limit E pangkat min ST, fungsi T sama dengan 0, dengan T sama dengan tak hingga. Dengan bukti, LF absen T sama dengan integral dari 0 menuju tak hingga E pangkat min ST F absen T dt sama dengan E pangkat min ST fungsi T ditambah S integral dari 0 menuju tak hingga E pangkat min ST fungsi T dt sama dengan 0 dikurang F0 ditambah SL FT sama dengan SL FT dikurang F0 sama dengan SFS dikurang F0. Kita masuk kepada pembahasan yang keempat, yaitu rumus inversi penting yang lain. Poin pertama, berdasarkan transformasi Laplace dari integral, yaitu jika LFT sama dengan Fs, maka L integral dari 0 menuju T
FUDU dikurang Fs per S. Dari sini berarti bahwa jika L inverse Fs, maka Ft. Jika L inverse Fs sama dengan Ft, maka L inverse Fs per S sama dengan integral dari 0 menuju T FUDU. Kita masuk kepada poin ketiga, rumus inversi penting yang lain. Berdasarkan teorema 8.3.1, jika L inverse Fs sama dengan Ft, maka L inverse STS sama dengan F absen T, disediakan F0 sama dengan 0. Lanjut ke poin keempat, rumus L absen Ft per T sama dengan integral dari S menuju tak hingga Fs ds adalah sangat berguna dalam persamaan Ft di saat Fs diberikan. Disediakan untuk transformasi invers ruas sebelah kanan yang dapat dihitung secara konvensional. Kita masuk ke poin kelima, teorema konvolusi. Jika L inverse Fs sama dengan Ft dan L inverse Gs sama dengan Gt, maka L inverse Fs dikali Gs sama dengan integral dari 0 menuju T Fu dikali G T dikurang U du. Kita masuk kepada pembahasan yang kelima, yaitu aplikasi pada persamaan diferensial biasa. Transformasi Laplace dapat digunakan untuk menyelesaikan persamaan diferensial biasa. Langkah-langkah untuk menyelesaikan persamaan diferensial. Yang pertama, membentuk persamaan pembantu, yaitu kenakan transformasi Laplace pada kedua ruas dari persamaan diferensial yang diberikan dan gunakan kondisi nilai awalnya dengan berpedoman pada teorema 8.3.1. Ini memberikan suatu persamaan aljabar. Kedua, selesaikan persamaan aljabar atau persamaan pembantu itu dapatkan Y sama dengan Fs. Yang ketiga, kenakan transformasi Laplace inverse pada kedua ruas yang akan diberikan L inverse Y sama dengan L inverse Fs atau Y sama dengan Ft adalah solusi yang dibutuhkan. Kita masuk kepada poin keenam, yaitu aplikasi pada persamaan diferensial linear simultan. Transformasi Laplace juga dapat digunakan untuk menyelesaikan persamaan diferensial linear simultan. Langkah-langkah menyelesaikan sistem persamaan diferensial linear simultan. Yang pertama, membentuk persamaan pembantu, yaitu kenakan transformasi Laplace pada kedua ruas dari setiap persamaan diferensial dalam sistem itu dan gunakan kondisi nilai awalnya dengan berpedoman pada teorema 8.3.1. Ini memberikan suatu sistem persamaan aljabar linear. Yang kedua, selesaikan sistem persamaan aljabar linear itu dengan eliminasi atau aturan Cramer dan didapatkan variabel tak bebas sebagai fungsi dari S. Ketiga, kenakan transformasi Laplace inverse pada kedua ruas dari masing-masing variabel tak bebas itu dan akan didapatkan solusi yang dibutuhkan. Kita masuk kepada pembahasan yang terakhir, yaitu tentang soal dan pembahasan. Selesaikan masalah nilai awal di bawah ini. D kuadrat Y per DT kuadrat dikurang 2 DY per DT 2Y sama dengan 0. Y0 sama dengan 1, Y0 sama dengan 1. Persamaan diferensial di atas dapat ditulis dalam bentuk Y double absen dikurang 2Y absen ditambah 2Y sama dengan 0. Kenakan transformasi Laplace pada kedua ruasnya, yaitu L
Y double absen dikurang 2LY absen ditambah 2LY sama dengan L0. Berdasarkan teorema 9.3.1 dan kondisi awal diperoleh bahwa LY double absen sama dengan S kuadrat YS dikurang SY0 dikurang Y0 sama dengan S kuadrat YS dikurang S dikali 1 dikurang 1 sama dengan S kuadrat YS dikurang S dikurang 1 sama dengan S kuadrat Y dikurang S dikurang 1. LY sama dengan SYS dikurang Y0 sama dengan SYS dikurang 1 sama dengan SY dikurang 1. LY sama dengan YS sama dengan Y. Lanjut, ini semua disubstitusikan ke dalam transformasi Laplace persamaan diferensial yang diberikan, yaitu S kuadrat Y dikurang S dikurang 1 dikurang 2 SY dikurang 1 ditambah 2Y sama dengan 0. Maka S kuadrat Y dikali 25Y ditambah 2Y ditambah 1 dikurang S sama dengan 0. Persamaan ini dinamakan persamaan pembantu. Selesaikan persamaan pembantu ini. S kuadrat dikali 25 ditambah 2Y ditambah 1 dikurang S sama dengan 0. Y sama dengan S dikurang 1 per S kuadrat dikurang 25 ditambah 2. Maka Y sama dengan S dikurang 1 per S dikurang 1 kuadrat ditambah 1. Kenakan transformasi Laplace inverse pada kedua ruasnya, yaitu L inverse Y sama dengan L inverse S kurang 1 per S kurang 1 kuadrat ditambah 1, maka Y sama dengan E pangkat T cos T. Solusi khusus persamaan diferensial yang memenuhi kedua kondisi awal di atas adalah YT sama dengan E pangkat T cos T. Selanjutnya, kita masuk kepada soal dan pembahasan yang kedua. Selesaikan masalah nilai awal di bawah ini. D kuadrat Y per DT kuadrat ditambah DY per DT dikurang 2Y sama dengan 3 cos 3T dikurang 11 sin 3T. Y 0 sama dengan 0, Y absen 0 sama dengan 6. Persamaan diferensial biasa dapat ditulis dalam bentuk Y double absen ditambah Y absen dikurang 2Y sama dengan 3 cos 3T dikurang 11 sin 3T. Kenakan transformasi Laplace pada kedua ruasnya, yaitu L Y double absen ditambah L Y absen dikurang 2 LY sama dengan 3L cos 3T dikurang 11L sin 3T. Berdasarkan teorema 9.3.1 dan kondisi nilai awal, S kuadrat Y dikurang SY0 dikurang Y absen 0 ditambah SY dikurang Y0 sama dengan 3 dikali S per S kuadrat ditambah 9 dikurang 11 kali 3 per S kuadrat. Maka S kuadrat Y dikurang S dikali 0 dikurang 6 tambah SY dikurang 0 dikurang 2Y sama dengan 3S dikurang 33 per S kuadrat ditambah 9. Maka S kuadrat Y dikurang 6 ditambah SY dikurang 2Y sama dengan 3S dikurang 33 per S kuadrat ditambah 9. Dinamakan persamaan pembantu. Selanjutnya, selesaikan persamaan pembantu berikut. S kuadrat ditambah S dikurang 2 Y sama dengan 35 dikurang 33 per S kuadrat ditambah 9 ditambah 6 sama dengan 6S kuadrat ditambah 3S ditambah 21 per S kuadrat ditambah 9. Maka Y sama dengan 6S kuadrat ditambah 3S ditambah 21 per S kuadrat ditambah 9 S kuadrat ditambah S dikurang 2.
maka Y sama dengan 6S kuadrat ditambah 3S ditambah 21 per S kuadrat ditambah 9, S ditambah 2, S dikurang 1. Maka Y sama dengan 3 per S kuadrat ditambah 9 ditambah 1 per S kurang 1 dikurang 1 per S ditambah 2. Dipecah ke dalam pecahan parsial. Kenakan transformasi Laplace inverse pada kedua ruasnya, yaitu L inverse Y sama dengan L inverse 3 per S kuadrat ditambah 9 ditambah L inverse 1 dikurang 1 per S dikurang 1 dikurang L inverse 1 per S ditambah 2. YT sama dengan sin 3T ditambah E pangkat T dikurang E pangkat min 2T. Solusi khusus persamaan diferensial yang memenuhi kedua kondisi nilai awal di atas adalah YT sama dengan sin 3T ditambah ET dikurang E pangkat min 2T. Kami dari kelompok 6 mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat dan menambah ilmu teman-teman ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.